بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim, a'azzakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan duha ini dan di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Muharram, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita masuk ke dalam pembahasan tafsir surat Al-Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana surat Al-Qadar ini adalah surat yang disebut oleh para mufassirin adalah surat Makkiyah. Ya, surat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke kota Madinah. Kemudian surat ini, sebagaimana yang maklum bagi kita, adalah surat yang terdiri dari lima ayat. Adapun kemudian asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Qadar ini, maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh atau dalam hadis Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min bani Israil labisa as-silaha fi sabilillah alf shahr fata'ajjaba al-muslimuna min dhalik fa-anzala Allah ta'ala Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya. Di mana sebab turunnya surat Al-Qadar ini, yaitu diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyebutkan rajulan min bani Israil, yaitu seorang lelaki dari Bani Israel yang dia menyandang atau mengenakan senjata fi sabilillah, yang dia mengenakan atau menyandang senjata di jalan Allah Azza wa Jalla alfa syahrin, selama 1000 bulan. Jadi Rasulullah menceritakan ada seorang Bani Israel yang dia selalu membawa senjata berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia menyandang senjata, maksudnya dalam rangka berjihad tentunya, dalam rangka berperang di jalan Allah Azza wa Jalla
ya, selama 1000 bulan. Berarti orang ini menjadi mujahid, menjadi atau mengikuti perang di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Masya Allah. Berapa itu? Ya, 83 tahun 4 bulan lamanya. Itu kurang lebih seperti itu kata para ulama. Ya, jadi 1000 bulan itu para ulama banyak menyebutkan konversinya adalah 83 tahun 4 bulan. Ya. Maka ketika mendengar Nabi SAW menyebutkan ada orang yang begitu dahsyatnya di kalangan Bani Israel, yang begitu istiqamah mengikuti atau berperang di jalan Allah, dia sandang senjata itu sampai 83 tahun 4 bulan lamanya, fata'ajjabal muslimuna min dzalik. Maka kaum muslimin atau para sahabat saat itu begitu takjub dengan cerita Nabi. Begitu takjub dengan orang yang diceritakan Nabi SAW. Tentunya betapa besarnya dan banyaknya pahala yang diraihnya dengan dia istiqamah berperang di jalan Allah, menyandang senjata di jalan Allah selama 1000 bulan lamanya. Masya Allah. Ya, mungkin ya kita saja tidak pernah sekalipun berperang ini ya. Tidak tahu bagaimana keutamaan berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kemudian ketika kaum muslimin saat itu takjub, ketika kaum muslimin para sahabat radhiyallahu anhum takjub dengan apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berperang di jalan Allah di kalangan Bani Israel selama 1000 bulan ini atau 83 tahun plus 4 bulan ini, maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar. Ya. Maka Allah turunkan surat Al-Qadar yang diantaranya berisikan bahwa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ibadah atau amal saleh yang dikerjakannya lebih baik dari beribadah selama 1000 bulan lamanya. Subhanallah. Kita lihat jamaah. Ya. Maka ini keterkaitan antara ya apa yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian Allah turunkan surat Al-Qadar. Ya, karena tadi berbicara apa? Berbicara orang yang melakukan amalan yang besar, amalan yang utama, yaitu berperang di jalan Allah, bahkan dia lakukan selama 83 tahun 4 bulan lamanya, atau selama 1000 bulan lamanya dia berperang di jalan Allah. Dia mengerjakan amalan yang besar, yang utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang saat itu para sahabat begitu takjub, apakah mungkin mereka bisa melampaui keutamaan ini? Apakah mungkin ya mereka atau kaum muslimin bisa mendapatkan atau meraih keutamaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang atau seorang dari Bani Israel ini, yang dia berperang selama 1000 bulan lamanya? Maka tentunya ya menurut asumsi para sahabat tentu tidak mungkin. Ya, apalagi terkait dengan umurnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu wa yajuzu man aqallu dhalik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa aqallu man yajuzu dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umur umatku, kata Nabi, ya, itu berkisar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina 60 wa 70. Berapa itu umurnya Rasulullah, umur umatnya Rasulullah? Itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Lalu Rasulullah bahkan kemudian menegaskan, wa yajuz wa aqallu man yajuzu dzalik, dan hanya sedikit yang lebih dari itu, kata Rasulullah. Kita lihat jamaah, dan itu faktanya terjadi pada zaman kita. Ya, faktanya terjadi pada zaman kita, di mana kita banyak mendapatkan orang-orang yang diwafatkan oleh Allah di zaman kita itu yang tidak lebih umurnya dari 60 sampai 70 tahun. Ya, kita dengar ya mungkin di hari-hari kita ada pengumuman tentang kematian fulan, telah wafat fulan, ya, rahimahullah, ya, dengan usia 60 tahun. Besok lagi kita dengar ada fulan telah meninggal dunia, telah berpulang ke rahmat Allah, ya, dengan usia 53.
Ya. Hampir kita jarang mendengar ada orang yang diwafatkan Allah di zaman kita melebihi 70 tahun. Ya mungkin ada, tapi kata Nabi tadi mengatakan apa? Kata Nabi hanya sedikit, ya, hanya sedikit yang lebih dari itu umurnya diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka wajar ketika para sahabat mendengar Rasulullah mengkisahkan seseorang yang dia berperang di jalan Allah sampai 83 tahun lebih lamanya, maka para sahabat takjub, ya, betapa banyak pahala yang telah diraih. Apakah mungkin kita akan bisa meraih sebagaimana diraih oleh orang yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis tersebut? Ya, maka bagaimana? Ya, maka Allah turunkan surat Al-Qadar dalam rangka memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berikan nikmat yang besar pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah turunkan satu malam kemuliaan yang beramal di dalamnya lebih baik dari beramal selama 1000 bulan lamanya. Subhanallah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian menyebutkan kisah ini, dan ketika takjubnya para sahabat mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah turunnya surat Al-Qadar ini, maka Nabi mengatakan, khairun minallati labisa fiha silah dzalika rajul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah turunnya surat Al-Qadar ini dan setelah mengkisahkan kisah tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia lebih baik, maksudnya Lailatul Qadar, bahwasanya malam kemuliaan tersebut, kata Nabi, lebih baik dari amal dari berjihad, ya, yang dikerjakan oleh laki tersebut selama 1000 bulan lamanya. Subhanallah. Ya, ini adalah asbabun nuzul surat Al-Qadar. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mulai dari ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, ya, Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, apa maknanya dan apa tafsirnya? Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu, sesungguhnya kami, kata Allah, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Jadi dhamir ha di sini itu dimaksud adalah Al-Quran. Sesungguhnya kami, kata Allah Azza wa Jal, telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar. Apa itu Al-Qadar? Ya, yang juga dengan ini Allah atau para mufassir kemudian menamakan surat ini dengan surat Al-Qadar, diambil dari kata pada surat yang pada ayat yang pertama ini dengan penyebutan Al-Qadar. Ya. Maka Al-Qadar ini, Al-Qadar maknanya kata para mufassir adalah asy-syaraf wal fadl, wa hiya ihda layali syahri Ramadan. Di mana para mufassir mengatakan bahwasannya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Al-Qadar. Maka Al-Qadar maknanya menurut para mufassirin itu adalah asy-syaraf wal fadl, yaitu malam kemuliaan dan keutamaan. Yaitu di sebuah malam yang memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan dan keagungan yang besar. Dan juga kemudian para mufassir mengatakan bahwa malam tersebut adalah ihda layali syahri Ramadan, bahwasannya itu malam Al-Qadar ini adalah dia salah satu di antara malam yang berada di bulan Ramadan. Ya, mana dalilnya? Kalau kita mengatakan apa betul malam Lailatul Qadar ini malam di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Quran yang mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia tersebut, itu adalah salah satu malam di bulan Ramadan. Mana dalilnya? Maka disebutkan tentunya sebagaimana yang maklum bagi kita, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam surat apa? Al-Baqarah, ya. Dalam surat Al-Baqarah 185.
di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan dan di suatu malam yang malam itu disebutkan adalah malam Lailatul Qadar. Mana dalilnya? Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini dia, ya. Mana dalilnya? Kalau kita mengatakan bahwasanya para mufassir menegaskan, yang merajihkan bahwa Lailatul Qadar itu keberadaannya di bulan Ramadan, malam di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Maka disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 185, dengan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyatakan dengan gamblang dan tegasnya bahwa Al-Qur'an betul-betul diturunkan di bulan Ramadan. Dengan Allah mengatakan syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah mengatakan, ya bulan Ramadan, kata Allah, ya syahru Ramadan ya unzila fihi al-Qur'an, ya bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini tafsirnya, ya. Bahkan lebih dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan itu Lailatul Qadar terjadi. Ya, bahkan Nabi banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang lebih detailnya lagi diturunkannya atau keberadaan Lailatul Qadar ini, ya saat Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, yaitu sebagaimana disebutkan di antaranya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam rangka menunjukkan dan menjelaskan terjadinya Lailatul Qadar ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah ini, Nabi mengatakan taharraw, carilah, kata Nabi, burulah oleh kalian, burulah oleh kalian, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar ini, kata Nabi. Di mana atau kapan, kata Nabi? Nabi mengatakan fil ashril awakhir min Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, ini lebih detail lagi Nabi menyebutkan. Ya, jadi Lailatul Qadar itu, ya, betul-betul malam yang hanya terdapat di bulan Ramadan, dan lebih detail lagi Nabi kemudian menyebutkan dia berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, bahkan ada hadis lain juga. Kalau hadis tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, lebih detail lagi dari hadis yang pertama ini, di mana Nabi mengatakan taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Ya, Nabi mengatakan burulah, kejarlah, carilah Lailatul Qadar ini, kata Nabi, ya di malam-malam ganjil dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Masya Allah, hadis sahih riwayat Muslim. Ya, jadi ini menunjukkan dalil bahwasannya Lailatul Qadar itu malam kemuliaan yang dimana Allah menurunkan Al-Qur'an yang mulia, ya, itu keberadaannya di bulan Ramadan dan tepatnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jalla ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang pertama ini pun, ya, para ulama atau para mufassir menjelaskan bahwa ayat yang pertama dalam surat Al-Qadar ini cukup menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan serta keagungan malam Lailatul Qadar ini. Apa itu? Malam di mana Al-Qur'an yang mulia diturunkan. Karena tidaklah diturunkan Al-Qur'an yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia kecuali pada tempat yang mulia, kecuali pada malam yang memiliki kemuliaan dan keagungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini kata para ulama, ya, maka ayat yang pertama sudah mencukupkan untuk menunjukkan betapa agung dan mulia serta besarnya kedudukan malam Lailatul Qadar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia menurunkan kalamnya Al-Qur'an yang mulia. Ya. Maka ini juga yang pertama kata para ulama, jelas-jelas ini menunjukkan
bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang betul-betul besar kemuliaan dan keagungan di sisi Allah Azza wa Jalla, yang di antara diturunkannya Al-Quran. Juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ad-Dukhan. Kita lihat bagaimana Allah juga mensifati Al-Qadar, malam Al-Qadar, malam di mana Allah menurunkan Al-Quran dengan malam yang dipenuhi dengan keberkahan. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Dukhan. Ya, dengan ayat yang senada dengan surat atau ayat yang pertama di surat Al-Qadar ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin." Surat Ad-Dukhan ayat 4. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Kalau pada surat Al-Qadar Allah mengatakan fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar. Ya, apa itu Al-Qadar? Maka juga di antara tafsir malam Al-Qadar ini atau Lailatul Qadar ini, maka juga ditafsirkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 dengan Allah Subhanahu wa taala mensifati malam tersebut dengan apa? Fi lailatin mubarakatin. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Apa itu makna mubarak? Apa makna mubarakah? Maka makna mubarak kata para ulama adalah maknanya yang banyak atau dipenuhi dengan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah. Ya, jadi apa maknanya dengan al-mubarakah ini? Para ulama mengatakan bahwa makna mubarakah yaitu maknanya adalah malam yang dipenuhi atau banyaknya keberkahan yang diturunkan oleh Allah pada malam itu. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada mengatakan apa sih yang maksud Allah menamakan malam ini dengan malam yang diberkahi, itu apa maksudnya? Itu maksudnya adalah malam tersebut adalah malam di mana Allah menurunkan banyak keberkahan di dalamnya. Ya. Banyak keberkahan, kemudahan, kemuliaan dan seterusnya. Ya. Pada malam Lailatul Qadar ini. Juga di antaranya dipenuhi dengan banyak kebaikan. Banyak kebaikan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di malam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga kenapa dia juga dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla, untuk menunjukkan kemuliaannya, Allah namakan dengan malam mubarakah, malam yang diberkahi. Itu maksud dari tafsir atau dalil yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar ini malam yang betul-betul dipenuhi dengan kemuliaan dan dipenuhi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga malam ini adalah atau Lailatul Qadar ini tidak pernah terjadi kecuali di bulan Ramadan. Ini perlu kita ketahui. Ya. Bahwasanya para ulama ketika menjelaskan atau menafsirkan surat Al-Qadar ayat 1 dan juga surat Ad-Dukhan ayat 4 ini, maka para ulama atau para mufassir mengatakan menjelaskan wa hadhil lailah hiya fi syahr Ramadan al-mubarak laysat fi ghairi. Ya. Di mana malam Al-Qadar ini hanya adalah malam yang terdapat di bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, laysat fi ghairi, dan tidak pernah ada di selainnya. Dan tidak pernah ada malam Lailatul Qadar itu di selain bulan Ramadan. Ya. Dan itu sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 45 tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini menunjukkan dalil bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga para ulama menjelaskan kenapa Lailatul Qadar ini dinamakan dengan Al-Qadar. Selain untuk menunjukkan kemuliaan malam yang besar dengan kemuliaan dan keagungannya, maka juga para ulama mengatakan dinamakan dengan Lailatul Qadar li'anna Allah Ta'ala yuqaddir fiha al-arzaq wal-ajal wa hawadith al-alam kullah. Ya, di mana di antaranya kata para ulama Al-Qadar atau malam Al-Qadar dinamakan dengan malam kemuliaan atau malam Al-Qadar karena juga
Di malam ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan semua rizki hamba. Ya, di antaranya apa? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala, dari asal kata al-qadar, yuqaddir. Allah mentakdirkan. Allah menetapkan apa yang ditetapkan Allah pada malam tersebut. Di antaranya al-arzaq wal ajal wa hawaditsal alam. Ya, di antaranya apa? Di antaranya Allah menetapkan rizki-rizki hambanya. Wal ajal, Allah menetapkan ajal semua makhluk. Kapan fulan meninggal dunia, kapan fulan lahir, kapan fulan mendapatkan rizki. Ya, kemudian wa hawaditsal alam, semua kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena yang terjadi di dunia. Kapan fulan kepleset, kapan adanya kecelakaan, kapan ada gempa bumi, kapan rumah fulan terbakar. Ya, semuanya diatur, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, termasuk di antaranya apa? Ternyata kabar kapan orang itu dihidupkan, dimatikan, kapan orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala binasa. Ya, ditetapkan juga as-su'ada wal ashqiya. Ya, kapan orang itu ditetapkan dia akan bahagia, dia sengsara hidupnya. Semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan itu? Di malam Lailatul Qadar. Ya. Dan Dan kemudian ditetapkannya ini oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir ini fitil kasana, pada tahun yang akan datang. Tahun yang ke depan, 1 tahun ke depan maksudnya. Ya. Ya, di saat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, tentunya sebagaimana yang maklum kepada kita, bahwasanya Allah menetapkan takdir makhluk itu kapan, jamaah. Ya. Karena di Lailatul Qadar ini pengkhususan. Allah menetapkan takdir itu, ya, setelah menetapkan takdir secara umum, ya, Allah kemudian menetapkan takdir secara khusus, ya, pada untuk 1 tahun ke depan pada malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir semua makhluk itu secara umum itu kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Mana dalilnya? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Rawahu Muslim. Ya, kalau kita bertanya mana dalilnya? Kalau semua takdir makhluk itu, ya, mungkin kita ada sebagian kita mungkin tidak tahu. Maka kita perlu sampaikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir semua makhluk itu bukan ya baru-baru ini, bukan sebelum atau berapa saat sebelum kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Rasulullah telah menyebutkan kataballahu maqadiral khalaiq. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan atau menetapkan takdir semua makhluk itu kapan? Ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sudah ada catatnya. Fulan pada hari ini beliau datang ke Masjid Baitur Rahim mengikuti pengajian. Itu ada catatannya enggak? Ada. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Fulan menikah dengan si fulana itu pada bulan sekian, tahun sekian, di hari sekian. Kapan itu Allah telah menetapkan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit. Kemudian Allah mempublish kembali takdir untuk 1 tahun ke depan itu kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya. Ya. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali untuk menunjukkan akan kemuliaan. Bahkan kata para ulama memperbesar, dalam rangka memperbesar keagungan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini, dengan Allah Subhanahu wa taala bertanya pada ayat yang kedua. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat yang kedua dalam redaksi bertanya, dan ini bertanya dalam rangka pemuliaan dan pengagungan malam Lailatul Qadar. Apa itu? Allah mengatakan pada ayat yang kedua, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Ya. Dan tahukah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dhamir ka di sini adalah kembali kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya wa ma adraka ayyuhan nabiyyu ma Lailatul Qadri wasyaraf.
Ya. Maksudnya apa? Maksud dhamir anta di sini atau dhamir ka di sini adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adraka ayyuhan nabi?" Tahukah engkau wahai Nabi? Ma Lailatul Qadri? Apa itu malam kemuliaan? Apa itu malam keutamaan, malam yang mulia itu? Ya. Maka pertanyaan seperti ini kata para mufassirin, ya. Pertanyaan dalam redaksi semacam ini, wa ma adra, ini adalah pernyataan dalam bentuk untuk menunjukkan pemuliaan, pengagungan apa yang ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita lihat banyak ayat-ayat yang datang semacam ini ya. Seperti misalnya wa ma adraka mal qari'ah, ya. Misalnya al qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Juga dalam surat Al-Haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Ya kan banyak ya kita lihat kalau kita baca surat ayat-ayat dalam Al-Qur'an, lalu kemudian kita banyak mendapatkan pertanyaan dalam bentuk redaksi semacam ini. Ya, maka pernyataan semacam ini kata para mufassirin, ini adalah pernyataan Allah dalam bentuk pertanyaan untuk menunjukkan pemuliaan dan pengagungan apa yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya, wa ma adraka ma yaumuddin. Ya, ada kan? Surat apa ini? Ya, wa ma adraka ma yaumuddin. Surat apa? Al-Infitar, ya. Taib ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya pernyataan atau pertanyaan semacam ini itu adalah dalam rangka untuk menunjukkan pemuliaan dan pengagungan sesuatu yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, agar kemudian ya Nabi dan semua orang yang membaca ayat tersebut memberikan perhatian yang besar ya untuk mengetahui betapa besarnya sesuatu yang ingin yang ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau wahai Nabi apa itu Lailatul Qadar? Ya, berarti dalam rangka apa Allah bertanya ini? Dalam rangka betapa agungnya dan mulianya kedudukan Lailatul Qadar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini jamaah. Ya. Maka kemudian Allah kembali menyebutkan kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar ini. Ya. Allah kembali menyebutkan keagungan ya dan kemuliaan Lailatul Qadar ini pada ayat yang ketiga. Ya, pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan, menegaskan ya kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar ini. Ya, apa itu? Ya, yang pada sebelumnya ya pada ayat yang pertama, yang kedua juga menunjukkan kemuliaan. Ya, jadi yang pertama diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Yang kedua ya, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan Lailatul Qadar dalam bentuk atau dalam redaksi semacam ini juga untuk menunjukkan kemuliaan. Kemudian yang ketiga, Allah kemudian menjelaskan ya, menjawab atas pertanyaan yang tadi untuk menunjukkan keagungan kemuliaannya ya, dengan Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu kata Allah Azza wa Jalla ya, adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, apa maksudnya? Ya, sebagaimana tadi kita menjelaskan di muqaddimah kita, bahwasannya Lailatul Qadar ini malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan keberkahan ini adalah malam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disifati oleh Allah khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu maksudnya apa? Maksudnya kata para mufassirin adalah al-amalu shalih fiha khairun min amali alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar. Ya, di mana malam ini yang disifati oleh Allah lebih baik dari 1000 bulan, itu maksudnya beramal saleh di dalamnya. Ya. Bahwa melakukan amal saleh di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amal saleh yang serupa yang dikerjakan selama 1000 bulan yang tidak terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Itu maksudnya. Ya. Jadi apa? Ya, lebih baik dari 1000 bulan ini maksudnya adalah melakukan amal saleh. Bahwasanya melakukan amal saleh
melakukan ibadah yang disyariatkan, melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar tersebut, itu nilainya lebih baik, lebih mulia, lebih besar pahala dan keutamaannya dari melakukan amal saleh yang serupa selama 1000 bulan lamanya yang tidak terdapat padanya malam Lailatul Qadar. Baik, paham? Ya, paham teman-teman sekalian, jamaah sekalian? Ya, ini maksudnya. Jadi apa misalnya? Misalnya kalau antum membaca Al-Qur'an. Kalau ada seorang muslim membaca Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, maka membaca Qur'an atau bacaan Qur'annya yang dilakukan, yang dibacanya pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya dari membaca Al-Quran di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Masya Allah. Berarti apa namanya? Seakan-akan dia membaca Al-Quran, ya dia seakan-akan membaca Al-Quran ya lebih dari 83 tahun plus 4 bulan lamanya. Masya Allah. Kayaknya kita belum pernah sebanyak itu baca Quran selama itu. Ya ditambah lagi, ya sangat kecil kemungkinannya kita mampu melakukan atau beribadah selama 83 tahun 4 bulan lamanya. Ya, dikaitkan dengan hadis Nabi SAW bahwasanya umur umat beliau ini tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Subhanallah. Kalau ada orang hari ini misalnya umurnya sampai 70 tahun misalnya, kapan dia mulai beribadah kepada Allah? Setidaknya dia baru dicatat pahala baginya dalam pahala yang dikerjakannya setelah dia balik, ya kan? Setelah misalnya 17 tahun atau setelah berapa dia setelah balik ya, lalu dia beribadah malah, maka disitulah mulai dicatat pahala. Berarti tidak sampai 70 tahun. Ya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala gantikan sedikitnya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya ya bahwasanya amal yang mereka kerjakan tidak sebanyak amal yang dikerjakan oleh umat nabi-nabi sebelumnya. Ada umur umat nabi-nabi sebelumnya ribuan tahun, ya bahkan kita lihat Nabi Nuh alaihissalam umurnya 900 tahun lebih, ya bahkan juga umur umatnya. Yang tentunya logikanya bahwasanya mereka tentunya akan memiliki kesempatan untuk banyak beramal soleh lebih daripada amal soleh yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang bandingannya jauh tentunya. Ya, ini umur umat Nabi sebelumnya ribuan tahun. Berarti kesempatan melakukan amal solehnya juga ribuan tahun. Ya, adapun umur umat Nabi Muhammad SAW hanya 60 sampai 70 tahun. Tentunya ini jauh perbandingan. Namun Allah kemudian dalam rangka untuk memuliakan Nabi Muhammad dan umatnya, ya Allah kemudian berikan nikmat, Allah datangkan Lailatul Qadar dalam rangka mengejar kekurangan dari amal-amal saleh ya yang dikerjakan oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan Lailatul Qadar ini. Bukan saja Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwa Lailatul Qadar ini adalah malam yang beramal saleh dalamnya lebih baik dari melakukan amal yang serupa selama 1000 bulan lamanya, tapi juga Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kemuliaan Lailatul Qadar ini dengan Allah berfirman tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan mensifati Lailatul Qadar ini untuk menunjukkan kemuliaan dan keagungannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang terjadi pada Lailatul Qadar ini, turunnya para malaikat. Tanazzalul malaika, turunnya para malaikat, warruhu fiha, dan juga ar-ruh. Siapa ar-ruh ini? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya, ketika setelah penyebutan malaikat, lalu Allah kemudian menyebut
secara khusus ya dengan menyebut ar-ruh. Ya, di sini menunjukkan ar-ruh ini adalah nama malaikat Jibril alaihissalam. Ya, bukankah malaikat Jibril ini juga bagian dari malaikat? Lalu kenapa kemudian disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini juga dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menunjukkan kemuliaan malaikat Jibril di antara malaikat-malaikat lain. Jadi kalau kita mengatakan kok ada apa? Kenapa Allah ketika setelah menyebutkan para malaikat, Allah kemudian menyebutkan malaikat Jibril alaihissalam? Ya, ada apa? Bukankah malaikat Jibril alaihissalam ya, dia adalah bagian dari malaikat. Dia juga malaikat di antara malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Maka penyebutan ya malaikat Jibril secara khusus setelah menyebutkan para malaikat, ya pada Jibril ada juga malaikat. Ini adalah penyebutan dalam rangka pengagungan pula. Dalam rangka pengagungan dan pemuliaan terhadap malaikat Jibril alaihissalam, ya, dan kedudukannya yang lebih mulia dari malaikat-malaikat yang lain di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, ini maksudnya. Ya. Kita lihat ya di mana pada malam Lailatul Qadar untuk menunjukkan kemuliaannya dan keagungannya di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah menurunkan para malaikatnya. Dan juga termasuk malaikat yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu malaikat Jibril. Dan juga tafsir surat yang ayat yang keempat ini, bahwasanya turunnya malaikat ini adalah turun yang berulang-ulang kali di malam tersebut. Ya, jadi para mufassir mengatakan ya, yaktsuru nuzulul malaikati wa Jibril alaihi salam fiha. Ya. Di mana turunnya para malaikat ini itu pertama turunnya dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Jadi malaikat itu betul-betul memenuhi bumi Allah Azza wa Jalla. Turunnya ini apa maksudnya? Turunnya para malaikat dari langit ke bumi Allah Azza wa Jalla. Ya, turun kemana bisa kita tanya? Ya, Pak, karena di sini disebutkan para malaikat dan malaikat Jibril turun di malam Lailatul Qadar. Turun kemana? Kita bertanya ya. Maka tafsirnya adalah karena malaikat itu adalah penduduk langitnya Allah Azza wa Jalla. Ya, karena malaikat disebut apa? Dia adalah ahlus sama. Dia penduduk langitnya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ahlud dunya, kita penduduk bumi, ya. Maka malaikat ini maksudnya diturunkan oleh Allah dalam jumlah yang banyak ini. Itu diturunkan oleh Allah dari langit karena mereka adalah penduduk langit. Kemana? Ke buminya Allah Azza wa Jalla, atau ke langit dunia, ke dunia atau ke buminya manusia. Ya, sehingga apa? Sehingga banyak para mufassir mengatakan sampai malaikat ini saking banyaknya diturunkan oleh Allah ke dunia, ke bumi ini, sampai memenuhi isi bumi. Ya, sampai memenuhi isi bumi. Ya. Dan kita tahu jamaah, tentunya ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidaklah malaikat memasuki sebuah tempat kecuali untuk menunjukkan di tempat itu Allah menurunkan keberkahan, Allah menurunkan rahmatnya, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis yang banyak. Bukankah malaikat itu tidak akan masuk ke dalam suatu tempat yang di dalamnya ada penghalang-penghalang atau keburukan-keburukan di dalam? Apa contohnya? Seperti misalnya rumah yang terdapat di dalamnya gambar makhluk bernyawa. Ya, dan ini adalah kemaksiatan. Ya. Sehingga malaikat itu tidak akan pernah masuk ke dalam sebuah tempat kecuali malaikat itu masuk dengan membawa rahmat dan keberkahan Allah Azza wa Jalla. Maka turunnya malaikat ke bumi pada malam Lailatul Qadar itu menunjukkan bahwa malaikat turun dalam rangka membawa keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, ya la tadkhulul malaikatu baitan fihi tasawir. Ya, di antaranya hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa malaikat kalau turun, kalau dia masuk ya ke dalam sebuah tempat, maka dia hanya masuk ke tempat yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla atau membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Buktinya kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat itu tidak masuk ke dalam sebuah rumah yang terdapat di dalamnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Yang berarti apa? Ya, padahal ini hadis ini menjelaskan bahwa malaikat ini masuk ke sebuah rumah ini, ya dia membawa berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam rangka masuk ke rumah itu dalam membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
dan itu akan menghalangi malaikat masuk membawa berkah itu kalau rumah itu terdapat maksiat di dalamnya. Terdapat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Makhluk-makhluk yang bernyawa, foto-foto makhluk yang bernyawa. At-tasawir maknanya kata para ulama, gambar atau foto-foto makhluk yang bernyawa. Maka itu akan menghalangi ya malaikat masuk membawa berkahnya Allah ke dalam tempat tersebut. Ya, sehingga turunnya yang malaikat yang disebutkan pada ayat ini, turunnya malaikat yang berkali-kali. Ya, para ulama mengatakan makna turunnya malaikat di sini itu turunnya yaksur nuzuluh. Ya, turun banyaknya turunnya. Jadi malaikat turun dalam dalam waktu yang banyak, berulang-ulang kali kata para ulama. Jadi malaikat pada Lailatul Qadar itu berulang-ulang mereka turun. Akan ada mata berbondong-bondong sebab satu kelompok turun, satu kelompok lagi turun sampai memenuhi bumi Allah Azza wa Jalla. Tentunya dalam rangka apa? Dalam rangka membawa keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena turunnya malaikat itu adalah bukti atau menunjukkan bahwa mereka datang membawa keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya malaikat dalam jumlah yang besar dan juga malaikat Jibril secara khusus turun pada Lailatul Qadar ini biizni rabbihim, dengan membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan membawa takdir dari Allah Subhanahu wa taala min kulli amr, dari setiap perkara. Jadi makna iznu kata para ulama bahwasanya makna iznu rabbihim itu maknanya adalah ketetapan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas semua urusan makhluk pada tahun tersebut. Ya, jadi malaikat itu ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, selain membawa keberkahan, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga malaikat turun dalam rangka membawa takdir yang telah diputuskan oleh Allah atas semua urusan makhluknya untuk tahun itu, khusus untuk tahun itu. Tadi kita akan menjelaskan ya bahwasanya takdir Allah, ya tadi kita mengatakan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluk telah Allah tetapkan, telah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Adapun di Lailatul Qadar Allah kembali menetapkannya untuk 1 tahun ke depan. Ya, itu ditandai dengan apa? Dengan Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Ya, selain membawa keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, membawa keselamatan untuk semua makhluk, ya, maka juga malaikat itu dalam rangka mengatur, membawa takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan untuk 1 tahun ke depan dari semua urusan makhluknya. Itu maksudnya. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang terakhir, ya pada ayat yang terakhir Allah kembali menyebutkan kemuliaan Lailatul Qadar dengan Allah mensifati Lailatul Qadar ini dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Dengan Allah Subhanahu wa taala menamakan atau mensifati Lailatul Qadar dengan Allah menyebut salam. Apa itu salam? Maknanya kesejahteraan, keselamatan, keberkahan. Seperti kita diperintahkan untuk mengucapkan salam ya. Apa sih sebetulnya makna salam? Ya, yang ini merupakan hak seorang muslim yang hendaknya ditunaikan oleh muslim lainnya ketika dia bertemu dengan seorang muslim. Kata Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Di antara Nabi mengatakan yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau bertemu dengannya, kata Nabi, kalau engkau menemui saudaramu yang muslim, maka tunaikanlah haknya dengan bagaimana, kata Nabi, fasallim alaih. Kamu ucapkan salam kepada. Apa ucapan salam? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa makna salam ini? Ya, apa makna salam yang dimaksud oleh Nabi SAW yang merupakan hak seorang muslim? Maknanya adalah kesejahteraan. Semoga Allah
memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada kalian. Masya Allah. Ini indahnya seorang muslim. Ya. Maka dalam hal ini pun Allah mensifati malam Lailatul Qadar ini dengan menyebut Lailatul Qadar ini dengan penyebutan salam. Ya, salam maknanya adalah kesejahteraan, keamanan, ya, kebaikan. Ya, maksudnya berarti apa? Salamun hiya. Hiya itu kembali dhamir ini kepada Lailatul Qadar. Dia Lailatul Qadar ini kata Allah salamun. Dia adalah merupakan malam keselamatan, malam kesejahteraan, malam yang sangat aman seluruhnya pada malam itu. Ya. Juga termasuk para fasir juga mengatakan makna salam la syarra fiha ila matla'il fajr. Tidak ada keburukan pada malam itu sedikit pun. Tidak ada keburukan pada malam Lailatul Qadar sedikit pun. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Sebagaimana Allah mengatakan hatta matla'il fajr. Hatta itu maksudnya sampai, matla' itu adalah terbit, al-fajar adalah fajar. Sampai terbitnya fajar maksudnya masuknya waktu subuh. Ya. Jadi makna salam ini juga dimaknai oleh para ulama adalah maknanya kesejahteraan, keselamatan, keamanan seluruhnya pada malam tersebut. Tidak ada satu keburukan yang ada pada malam tersebut. Ya. Sehingga di antara kesejahteraan, keberkahan pada malam itu sampai terbitnya dimulai kapan? Ya, kapan itu malam? Dimulai dari terbenamnya matahari kalau malam itu ya. Kemudian sampai kapan berakhirnya malam? Sampai terbitnya fajar. Sampai masuknya waktu subuh. Maka dari rentang waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi malam itu dengan keberkahan, kesejahteraan, keamanan. Tidak ada satu keburukan di dalam. Masya Allah, subhanallah. Ya, maka apa di antara kebaikan-kebaikan yang pada malam Lailatul Qadar itu? Ya, diijabahnya doa-doa. Sehingga di antara yang diperintahkan Nabi SAW ketika kita berada di Lailatul Qadar adalah memperbanyak doa. Bahkan ada doa khusus yang diajarkan Nabi SAW yang pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya aku tahu bahwasanya malam ini malam Lailatul Qadar, zikir atau doa apa yang hendaknya aku perbanyak untuk kubaca ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kita lihat buktinya apa? Buktinya kebaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi di Lailatul Qadar? Di antaranya di mana doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba pada malam itu, maka adalah doa-doa yang mustajab, yang senantiasa diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya Rasulullah mengajarkan ketika Aisyah bertanya, kalau seandainya aku mengetahui malam ini malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang aku perbanyak wahai Rasulullah? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu malam yang mustajab untuk kita berdoa. Ya. Buktinya Rasulullah mengajarkan doa secara khusus. Apa itu doanya? Allahumma innaka afuun. Sungguhnya engkau ya Allah, ya Allah, Allahumma ya Allah, innaka afuun. Sungguhnya engkau maha pemberi maaf. Ya, maha pengampun. Ya, tuhibbul afwa. Engkau mencintai memberikan ampunan. Fa'fu anni, maka maafkan, maka ampuni dosa-dosaku. Ya, ini menunjukkan juga bahwasanya di antara keutamaan malam Lailatul Qadar ini malam pengampunan dosa. Ya, juga dimaknai oleh para ulama di antara keutamaan Lailatul Qadar malam di mana hamba-hamba tersebut berpotensi kalau dia meminta ampun kepada Allah maka dosanya betul-betul akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan juga itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Lebih-lebih lagi bagi orang yang memanfaatkan Lailatul Qadar untuk beramal saleh. Rasulullah mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Ini juga dibuktikan oleh Nabi SAW yang menunjukkan kemuliaan Lailatul Qadar ini. Nabi mengatakan, man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang melakukan qiyamul lail, yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, apakah dengan salat malam atau dengan beribadah-ibadah yang lainnya, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, yang intinya dia maksimalkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah, dia hidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah, dengan melakukan qiyamul lail, dengan iman, dengan dia meyakini
balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan beramal pada malam tersebut dan ihtisaban, dan juga betul-betul hanya mengharapkan balasan dari Allah, tidak mengharapkan balasan dari selainnya, maka Rasulullah menjamin ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaat Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja saya sampaikan kesempatan kali ini. Ya, maka ini adalah tafsir surat Al-Qadar yang kita tahu bahwasanya Al-Qadar betul-betul malam yang dipenuhi dengan kemuliaan dan keagungan dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, sebagaimana Allah kemudian mensifati yang begitu banyak ya kemuliaan ini pada surat Al-Qadar secara khusus. Ya mungkin saja saya jawab Allah Subhanahu wa taala ya kita akhiri ya kajian tafsir kita dengan membaca surat atau membaca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah.